warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Widiasanto dari kelas 10 DPIB 2. Perkenalkan, nama saya Alif Nabila dari kelas 10 DPIB 2. Dan nama saya Asman Mutakin, kelas DPIB 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, kelas DPIB 2. Yang pertama itu adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa untuk kita ketahui sejarahnya. Begitu juga kita harus mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada beberapa teori yang mendukung asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada teori Yunan, teori Nusantara, teori Taiwan, dan teori Afrika. Yang pertama, teori Yunan. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Bangsa yang ada di Yunan ini adalah Austronesia. Bangsa Austronesia ini pergi meninggalkan Yunan dan sampai ke Indonesia. Dan akhirnya bangsa Austronesia ini menetap di Indonesia dan menjadi bangsa Melayu Indonesia. Dan akhirnya bangsa ini dibagi menjadi Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melonosoid. Teori Nusantara. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Menurut teori ini, nenek moyang Indonesia bukan berasal dari imigrasi, namun memang merupakan bangsa Melayu yang sudah menetap di Nusantara sejak zaman dahulu. Teori ini didukung dengan adanya penemuan Homo wajachensis di Indonesia. Ahli yang mendukung teori ini adalah Muhammad Yamin. Bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Henry Traumat Mayuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Oke, kita masuk ke teori yang selanjutnya, itu adalah teori Afrika. Mayoritas nenek moyang bangsa Indonesia asalnya bukan dari tanah Indonesia, melainkan berasal dari Afrika. Dalam hal ini, nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya memang tinggal di wilayah-wilayah Afrika, kemudian berkembang hingga hampir seluruh wilayah Afrika. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah jalur rempah. Jalur rempah mencakup berbagai lintasan jalur budaya dari timur Asia hingga barat Eropa, terhubung dengan benua Amerika, Afrika, dan Australia. Tidak hanya berdiri di satu titik penghasil rempah, namun juga mencapai titik yang bisa dijumpai di Indonesia, membentuk suatu lintasan peradaban yang berkelanjutan. Jalur rempah adalah jalur sutra yang melewati maritim, merupakan jalur perdagangan dan wadah pertukaran segala peradaban budaya dan agama. Menjadi jajahan oleh para penjajah sejak abad 15 sampai 16. Aroma khas rempah menjadi daya tarik bagi para pecinta rempah, terutama negara Eropa dan Asia. Indonesia yang dijuluki sebagai Mother of Spice atau ibu negara keunggulan geografi, sehingga masyhur negara lain dalam produk rempah-rempahnya. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kedatangannya.